ibtidai wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa alamatu raf'ihi dhammatun, ya. Tidak boleh, ya, tidak mengatakan wa alamatu raf'ihi dhammun, ya, zahirun, enggak. Ya, kenapa? Karena dia mu'rab, gitu ya. Karena si Muhammad ini mu'rab, kemudian karena dia Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya. Ketika jadi Muhammadun, dia wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ketika jadi Muhammadan, wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Ketika jadi Muhammadin, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun, gitu ya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang mu'rab, bagaimana kalau sesuatu yang mabni ada di tempat sesuatu yang mu'rab? Ya, seperti misalkan mubtada itu hukumnya marfu', artinya ya mubtada dihukumi marfu', sesuatu yang mu'rab ketika masuk di kursi mubtada maka si mu'rab ini i'rabnya rafa'. Bagaimana kalau sesuatu yang mabni duduk di mubtada, ya, yang mubtada ini hukumnya adalah marfu'. Ya, kan sesuatu yang mu'rab itu kan, ya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ketika Zaidun, Zaidan, Zaidun kan punya 3 kondisi lah, ya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, ketika si Zaidun ini duduk di kursi mubtada, ya, dan si mubtada, ya, dan kursi mubtada ada tulisan di situ marfu'. Tulisannya marfu' berarti si Zaid ini, ya, harus menyesuaikan, ya, karena Zaid punya 3 kostum, misalkan, ya, kostum marfu, mansub dengan majrur. Ketika si Zaid mau duduk di kursi mubtada, tertulis di situ kursi mubtada kostumnya harus marfu, maka si Zaid harus ganti kostum dengan kostum marfu, duduk di situ jadinya Zaidun. Nah, permasalahannya adalah, ya, kalau sesuatu yang mabni duduk di kursi mubtada yang hukumnya marfu, bagaimana ini? Dia harus pakai baju apa? Ya, seperti misalkan haula'i, dia kan mabniun alal kasri, ya, kasro dia, ya. Haula'i tullabun, seperti misalkan yang ada di Durusul Lughah pelajaran 13, ya kan, jamak tuh, haula'i tullabun. Nah itu oke, tullabunnya khobar, gampang i'rabnya. Tullabun khobarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhiri. Nah, haulainya bagaimana i'rabnya? Apakah di i'rab marfu'? Enggak, karena dia mabni. Istilah marfu' khusus untuk sesuatu yang mu'rab. Jadi gimana dong i'rabnya? Maka i'rabnya adalah haulai ismul isyarati, ya, mabniun alal kasri, ya, fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi disebutkan dulu kalau dia itu mabni kasroh yang kebetulan sedang ada duduk di kursi yang marfu', gitu, ya. Jadi tidak kita katakan haula'i mubtadaun mabniun ala haula'i mubtadaun mabniun alal kasri, enggak disebutkan seperti itu, ya. Kenapa? Karena nanti orang nyangka oh mubtada itu hukumnya mabni kasroh. Enggak, ya. Mubtada tetap marfu. Ketika si mabni duduk di kursi mubtada, kita sebutkan identitasnya kalau dia itu mabni yang sedang duduk di kursi mubtada, yang mubtada ini hukumnya marfu. Jadi yang menonjol apanya? Kemarfuannya atau kemabniannya? Kemabniannya, ya. Makanya yang lebih menonjol haula'i tullabun. Tidak haula'u, enggak, tetap haula'i. Itu perbedaan antara, ya, dhammah dengan ad-dhammu. Ini berkaitan dengan yang marfu dengan yang mabni, ya, yang mu'rab dengan yang mabni. Oke, pertanyaan yang kedua apa? Apakah fanahu juga punya mustalahat al-ashah, sahih dan lain-lain seperti hanya penggunaan dalam istilah fan fikih? Ya. Memang setiap cabang ilmu itu punya istilah masing-masing, ya. Seperti misalkan istilah marfu', ya. Istilah marfu' di ilmu hadis itu berbeda dengan istilah marfu' di ilmu nahwu, ya. Ya.
Hadis marfu, oh ini hadisnya marfu nih. Antum jangan terbayang, oh hadisnya berarti domah nih ya. Enggak, ya hadis marfu berarti maksudnya adalah hadisnya ya terangkat sampai kepada Rasulullah. Nah kalau di dalam ilmu nahwu marfu artinya ya berarti kondisinya rofa, ya kondisi sesuatu yang rofa, alamat rofanya bisa dengan domah, wawu, alif dan seterusnya. Jadi masing-masing punya istilahnya sendiri. Nah kalau dalam dalam ilmu nahwu ada istilah ya asoh gitu ya, sohih enggak? Karena ilmu nahwu ini ya lebih ke mencatat ya fenomena yang terjadi di fenomena bahasa yang terjadi di masa lalu gitu ya, maka bisa dikatakan ya semua istilahnya tuh semua kaul-kaul yang ada di ilmu nahwu ya itu semuanya pernah terjadi, dan artian semuanya pernah ada. Cuman masalahnya memang istilahnya tuh yang bertahan sampai zaman sekarang itu apa ya. Jadi sebetulnya kalau di dalam ilmu nahwu tidak menggunakan istilah sohih dan asoh ya. Yang sering kita lihat justru di dalam ilmu nahwu ini di kitab Alfiyah misalkan dengan berbagai syarahnya, para ulama itu menggunakan istilahnya itu ya qalil, aqal, kasir, aksar gitu ya. Mereka menggunakan istilahnya itu kasir, kemudian aksar, nah kemudian qalil, kemudian aqal gitu ya. Mereka menggunakan istilah banyak, lebih banyak, sedikit, lebih sedikit gitu ya. Masalah sahih apa enggaknya ya setiap dialek itu sahih menurut mereka yang menggunakan dialek tersebut. Cuman masalah apakah pengguna dialek ini misalkan di beberapa bab dari kitab nahwu ya dibahas mengenai oh ini lugatul Hijaz ya, oh ini lugatul Tamim gitu ya, oh ini lugah apa dan seterusnya gitu kan. Seperti lugah Toi misalkan zu atau iyah. Kalau yang lain ya menggunakan alladzi, tapi kalau ya Bani Toi menggunakan zu, maka kita menyebutnya dengan zu atau iyah, atau ada ma al hijaziyah gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan zu atau iyah, ini semuanya sahih tentu saja. Bagi Bani Toi, zu ini pendapat yang sahih menurut mereka. Cuman masalahnya banyak enggak yang menggunakan zu ini ya dari seluruh ya manusia yang menggunakan bahasa Arab ya, kabilah-kabilah baik yang di Saudi Arabia ataupun yang di sekitarnya, Yaman, kemudian Mesir dan seterusnya gitu kan, yang menggunakan ya zu atau iyah ini banyak enggak? Ternyata enggak ada sekarang tuh ya. Sekarang semuanya menggunakan allazi gitu ya. Sekarang semuanya menggunakan allazi, tidak ada yang menggunakan zu. Apakah lantas kita mengatakan ya, karena kan kalau sohi, asoh gitu ya, kemudian roji, arjah, marjuh, nanti ada, kalau ada sohi berarti ada nanti ya ghairu sohi gitu ya, atau khoto gitu ya. Nah dalam ilmu nahwu itu enggak seperti itu. Kalau yang saya lihat semua qaul dalam ilmu nahwu itu semuanya sohi. Artinya sahih di satu kabilah. Masalah dia kok sekarang gak pernah kita dengar lagi. Apakah itu pendapat yang salah? Enggak, bukan pendapat yang salah. Tapi sudah gak ada yang menggunakan kaul-kaul seperti itu. Sudah tidak ada yang menggunakan zu atau iya. Cari aja zaman sekarang masih ada yang menggunakan zu atau iya enggak? Ya susah nyarinya mau di mana ya? Kalau misalkan ada, bagus, berarti bertahan itu sampai sekarang. Dari sejak zaman ya kaidah-kaidah nahwu dibukukan ya sampai sekarang ternyata zu atau iyah masih ada, ya berarti ya tidak kita katakan asoh ya. Ya memang dalam ilmu nahwu itu ada namanya itu tingkatan-tingkatan itu bukan namanya sahih asoh ya, tapi fusha, fasihah ya dengan amiyah lah misalkan. Fusha itu berarti grade yang paling tinggi. Artinya yang menggunakannya banyak. Ketika kita menggunakan bahasa Arab yang fusha, seluruh kabilah orang Arab itu mengenalnya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin EYD lah ya. Nah kalau yang fasihah itu digunakan di satu kabilah, tapi tidak digunakan di kabilah yang lain. Seperti misalkan zu atau iyah, kemudian ma al hijaziyah, ya digunakan di Bani Toi, kemudian ma-nya digunakan di daerah Hijaz, tapi di daerah yang lain enggak. Ya, masalah sahih apa enggaknya semuanya sahih,
Tapi masalah dia itu banyak yang menggunakan jadi mayoritas apa enggak, nah itu lain persoalan. Gitu ya. Ada lagi enggak? Siapa penulis kata? Oh iya, ayat. Kenapa penulisan kata fi'lu amrin dengan tarkib sedangkan tarkib idhofi, sedangkan al fi'lu al mudhari dengan tarkib wasfi? Sebetulnya ya, madhi, mudhari ya, itu semuanya menggunakan bentuk isim fa'il. Ya, madha yamdi al madhi, dara'a yudari'u al mudhari', dua-duanya isim fa'il. Madhi isim fa'il dari madha, fi'il madhi madha. Kemudian mudhari' fi'il isim fa'il dari dara'a. Ya, dara'a itu artinya syabaha, menyerupai ya. Karena fi'il mudhari' itu katanya menyerupai isim fa'il dalam segi makna dan dalam segi susunan huruf dan harokat ya. Nah, Nah, kemudian fi'il. Kalau amrun itu masdar. Amaro ya'muru amrun. Ya, kalau isim fa'ilnya kan amirun. Ya, kita tidak pernah mendengar fi'il amir, enggak ada, kita fi'ilul amri itu kan. Nah, sebetulnya untuk fi'il mudhari itu kalau saya lebih suka dan yang sering saya lihat penulisannya di beberapa kitab yang mengekspresikan fi'il madhi dengan tarkib idhofi, sepertinya dia kurang salah dengar mungkin ya. Karena yang saya lihat tulisannya di beberapa kitab itu untuk fi'il madhi itu sebetulnya tuh naat man'ut. Al fi'lu al madhi, al fi'lu ya, kalau naat man'ut kan pakai alif lam enggak gitu kan. Cuman madhi ini kan memang isim mankus ya, karena ujungnya kan huruf ya. Kalau pakai alif lam pasti akan terasa naatnya al fi'lu al madhi. Tapi ketika tidak menggunakan alif lam gitu ya. Nah, fi'il ketika nakirah yang ada cuman fi'il dengan madin gitu kan. Nah, itu orang yang kayaknya itu mudhaf ilaih. Jadi orang membacanya itu fi'lu madin, padahal dia tetap naat man'ut, yaitu fi'lun madin karena isim mankus ya. Ketika dia nakirah bunyinya madin ya. Ketika dia nakirah marfu dengan nakirah majrur bunyinya madin ya. Kalau nakirah mansub madian gitu ya. Nah, mungkin ya bisa menyimpulkan fi'il madhi itu idhofah ketika ngelihat tulisan fi'il madhinya itu dua-duanya tanpa alif lam. Jadi nyangkanya itu idhofah, jadi dibacanya fi'lu madin, padahal dia naat man'ut fi'lun madin ya. Nah, kalau fi'il mudhari ya dari awal pasti nyangkanya itu naat man'utnya enggak. Al fi'lu al mudhari'u fi'lun mudhari'un ya. Kalau fi'il amr fi'lul amri atau fi'lu amrin gitu ya. Yang sering saya lihat di kitab-kitab nahwu itu fi'il madhi itu ya naat man'ut, al fi'lu al madhi atau fi'lun madin gitu ya. Bukan ya fi'lul madhi, bukan. Yang sering saya lihat al fi'lu al madhi gitu ya. Nah, kalau ketika nakirah memang ya mirip ya, fi'lu madin dengan fi'lun madin, tulisan madinnya sama. Lagi? Nggak ada. Ya, udah selesai. Ya, kita tutup. Sampai ketemu lagi nanti Sabtu depan. Yang penting lepasannya pakai PDF-nya pakai yang mana? Ada. Soalnya saya nggak punya bukunya. Nggak punya kitab aslinya yang sesuai dengan PDF-nya. PDF-nya mau pakai yang cetakan Ali Salah atau pakai yang mana? Yang mana? Antum PDF-nya sama dengan kitab aslinya enggak? Itu yang paling penting mah. Ya. Ke PDF. Ya udah, PDF-nya berarti nanti harus ada di HP aneh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.